Kalau ada tulisannya KK gitu. Nah itu kode-kode untuk minjem duit tuh. Nah kan Koko kan udah lama banget nih ya udah kerja nih. Ya, Nah, udah lama hidup. Ya udah lama hidup, kerja. udah lama kerja, udah mau makan, udah minum gitu ya. Memang Koko udah banyak banget belanja 1 tahun ini kayaknya. Gitu. Jadi dia selalu mintanya ke Koko. Ke anak-anak lainnya dia gak pernah minta. Gitu. Karena anak-anak lainnya minta ke Koko juga. Welcome to History Podcast, di mana kita akan membahas cerita aku, cerita kamu, dan cerita kita semua. Nah, di topik kali ini aku bakal ngebahas topik yang lagi ramai nih bagi budak-budak korporat, yaitu sandwich generation. Di sini aku ditemenin sama teman-teman kita, ada Ricky sama Korean. Halo. Oke. Nah, sebelumnya nih Melvin mau nanya ke Koko. Langsung nih? Ya, langsung aja lah ya. Kita langsung to the point, straight to the point. Asik banget nih. Nah, kan Koko kan udah lama banget nih ya udah kerja nih. Ya, nah, udah lama hidup. Udah lama hidup, udah lama kerja, udah mau makan, udah minum gitu ya. Nah, Koko nih pernah ada di situasi sandwich generation nggak? Oke, sebelum kita ke situ, berarti pertanyaannya dimulai dari apa itu sandwich generation? Ya boleh, mungkin boleh dijelasin dulu. Sandwich generation itu kalau dari yang saya baca-baca adalah suatu keadaan di mana seseorang itu di tengah-tengah. Jadi dia dihimpit dari atas, terus dia harus bertanggung jawab sama yang di bawahnya. Istilahnya tuh dia harus bertanggung jawab sama keluarga barunya atau kehidupannya sendiri, sama dia juga plus harus bertanggung jawab sama keluarga yang di atasnya atau keluarga primernya kayak ayah, ibu, keluarga, adik, kakak gitu, saudara-saudara. Jadi dia ada di posisi tengah-tengah, makanya kan namanya sandwich dia. Jadi dihimpit di tengah-tengah. Kalau untuk Korean ini pernah ada di fase-fase sandwich terhimpit itu? Sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Pada akhirnya ya sampai sekarang menjalani kehidupan itu. Bagaimana cara Koko biar maksudnya bisa berada di situasi itu gitu loh? Soalnya kan kadang kita tuh punya kemauan sendiri atau apa gitu. Apa ya? Berarti kan latar belakangnya kenapa bisa itu terjadi kan? Situasi ini sebenarnya situasi yang nggak diharapkan sih sebenarnya. Banyak orang yang nggak mau mengharapkan. Siapa sih yang mau terhimpit dari dua arah gitu ya? Kan setiap orang punya egonya masing-masing, pengen ngelakuin A, ngelakuin B. Tapi mungkin dari faktor latar belakang Koko itu lebih ke keadaan gitu, yang dimana situasi keluarga membuat akhirnya Koko mengambil keputusan, ayah dan ibu dan termasuk di bawah Koko, adik bahkan sampai my Koko itu, yaudah aku ambil alih untuk di take over tanggung jawabnya gitu loh. Mau nggak mau, karena kalau pemikiran gue pada saat itu adalah memulai, kalau gue nggak ambil tanggung jawabnya, kasihan nih orang-orang nih gitu. Akhirnya mikirnya ke situ waktu itu. Oh, jadi kalau dalam kasus Koko ini kayak lebih ke kepilihan Koko ya, berarti bukan dari tuntutan dari atas, bukan tuntutan dari bawah gitu. Secara tidak langsung mereka ngasih tuntutan sih, karena sandwich generation ini kan orang yang dibikin orang lain punya ketergantungan kepada dia gitu. Benar sih. Jadi gimana awal itu terjadi? Orang-orang di lingkungan Koko itu selalu menanyakan, bisa bantu ini enggak? Bisa ada duit segini enggak? Gue lagi butuh banget nih. Atau mama Koko juga sering kayak gitu. Ya itu tanggung jawab sebagai anak sih sebenarnya, tidak menyangkut pautkan sandwich generation, tapi my Koko begitu juga. Terus adik Koko juga begitu. Karena itu sering terjadi, akhirnya keluarga besar pun melakukan itu juga sama Koko tuh. Chat segala macem gitu. Akhirnya ya udah jadi terbiasa sampai sekarang. Jadi berjalan terus begitu aja. Gitu aja terus sampai hari ini. 1, 2 semuanya sekarang. Kadang-kadang akhirnya sekarang jadi nyaring. Jadi mulai difilter nih. Mana yang benar-benar butuh, mana yang enggak gitu. Iya.
Cara Koko tahu dia benar-benar butuh atau enggak ya? Koko diamin. Koko diemin. Iya, misalnya hari ini chat ada 300 nggak gitu. Iya, kadang-kadang enak banget tuh mintanya tuh. Iya. Iya, enak banget mintanya. Ya udah Koko chat, Koko diamin dulu tuh. Mm-mm. 2 hari, 3 hari. Kan kalau orang butuh pasti ngejar ya. Chat lagi, ya. Kelihatan banget kalau dia butuhnya, dan Koko biasanya nanya butuhnya untuk apa nih gitu. Kalau lu bohong ya itu urusan lu lah gitu. Tapi at least gue masih bisa bantu. Tapi kalau memang udah gak bisa bantu ya udah, gue tarik diri gitu. Oh, jadi Koko juga pernah nolak gitu lah ya? Maksudnya nggak selalu ngebantu gitu? Iya, nolak. Dulu-dulu nggak bisa nolak. Oh. Dulu-dulu karena dulu saya masih rohani sekali. Nggak enak. Maksudnya ngeroh banget ya, kayak oh ini pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Akhirnya ngasih terus tuh. Apalagi dulu kau kan hidup di pastori ya, pastori gereja. Berapa tahun di pastori gereja, di Gembleng, terus ajaran dari Ibu Gembala juga, kita itu harus memberi gitu. Jadi karena mindset itu ditanamkan, akhirnya dalam semua situasi ketika ada yang butuh pertolongan ya udah gitu. Kok berusaha untuk memberi. Sampai satu titik capek juga ya gitu. Yeah. Ada fasenya tuh ternyata, ada masanya akhirnya oh gue butuh nih, gue juga butuh nih. Kalau gue habis-habisan untuk ngasih ke orang, kapan kitanya? Iya, maksudnya di dompet kita udah gak ada lagi gitu. Iya. Kan kadang-kadang kita juga butuh darurat lainnya. Iya, Gitu. Akhirnya kok sadar, akhirnya perlahan-lahan mulai memfilter orang-orang yang oh ini memang beneran butuh, ini enggak nih gitu. Iya, karena sebenarnya kan latar belakangnya Saints Generation ini adalah dari yang atasnya dulu kan, yang dimulai. Jadi kalau dari yang saya baca-baca itu biasanya itu adalah kurang pengetahuan finansial. Dari mereka masa prima-primanya kerja, terus sampai udah punya anak gede gitu. Kalau beberapa pandangan orang yang di kita-kita ini kan adalah sistemnya tuntutan balas budi istilahnya. Gue udah ngegedein lo, jadi sekarang lo yang ngerawat gue. Tapi sebenarnya hal yang kayak gitu tuh bisa jadi malah jadi buang beban ke anaknya. Karena anaknya kan dia baru mulai kerja, baru ngerintis segala macam, nggak semungkin sebesar itu buat langsung ngehidupin orang tua kan. Jadi sebenarnya baiknya itu adalah dari pandangan finansial dulu yang bagus nih, kayak uang dana pensiun. Jadi kalau misalkan kita terhimpit sekarang ya harus kita putus ke depannya ya. Jadi berhenti di kita aja gitu, jangan sampai kita nanti yang malah ngebebanin yang di bawah kita gitu. Iya. Makanya kayak kasus Koko sekarang, kayak orang tua Koko kayak my mom gitu. Sebenarnya mama Koko itu punya ketakutan untuk minta duit sebenarnya sama Koko. Nggak enakan sebenarnya. Tapi dia nggak ada pilihan. Dia tahu anak-anaknya yang punya lebih duit lebih banyak itu cuma Koko gitu. Dari pandangannya dia ya, yang punya duit lebih itu cuma Koko gitu. Jadi dia selalu mintanya ke Koko. Ke anak-anak lainnya dia nggak pernah minta. Gitu. Karena anak-anak lainnya minta ke Koko juga. Jadi ya sama sumbernya itu Koko gitu ya. Iya. Mungkin apa ya? Karena Koko pinter mensiasati apa ya? Istilahnya membalancing hidup lah ya. Jadi orang nggak bisa ngelihat kapan Koko lagi susah banget, kapan lagi bahagia banget gitu. Akhirnya orang-orang sekitar Koko nganggap kayaknya ini orangnya bahagia mulu. Iya, banyak duitnya nih, gitu ya, bisa jalan kemana-mana. Iya, kayak Koko pernah gini nih. Koko lagi belanja, lagi liburan lah gitu. Katakanlah kita kemarin pergi ke Jogja. Tiba-tiba ada chat masuk tuh dari DM-an gitu. Kalau ada tulisannya KK gitu. Nah itu kode-kode untuk minjem duit tuh. Udah ada kodenya. Iya. Sampai udah hafal. Udah hafal. Jadi kadang kayak gitu-gitu udah gak pernah Koko balas tuh. Ya kayak gitu. Karena mungkin mereka melihatnya ini orang banyak duit nih. Padahal kan belum tentu juga gitu. Kadang-kadang ya itulah. Nah kalau di kasus Koko ya gitu. Karena orang tua Koko sebenarnya gak enakan. Cuman dia udah gak ada pilihan lain gitu. Apalagi Koko juga merespon. Kalau yang lain gak bisa ambil tanggung jawab. Berarti kepala rumah tangga harus Koko yang ambil alih. Gitu. Tapi Koko pernah gak di dalam situasi yang Koko udah minjemin uang ke orang dan Koko benar-benar di situasi wah gue udah gak punya uang lagi, pernah gak sampai benar-benar Koko kosong gara-gara Koko harus memenuhi tuntutan itu atau pilihan itu?
Pernah kali ya. Udah lama banget sih kayaknya itu dulu. Oh, tapi itu dulu yang sebelum Koko nge-filter ya berarti Iya, ya? iya itu 2013, 2014. Lama banget lah. Di situ ya karena itu tadi, karena mindset Koko kita sebagai anak Tuhan harus rajin memberi, sampai akhirnya kita kosong sendiri, duitnya udah nggak ada. Syukurnya waktu itu makan masih dapat dari pastori ya, dari gereja gitu. Tapi di dompet udah gak ada gitu. Jadi bertahan hidup aja. Berarti itu Koko bener-bener nahan banget semua kemauan-kemauan yang Koko pengen. Nahan, bahkan akhirnya sampai sekarang. Oh, jadi kebiasaan gak sih kok kayak gitu? Kebiasaan sampai sekarang, nahan. Jadi misal gini, ini aja Koko kemarin baru dapat chat. Bang, HP ku udah rusak. Dikirim tuh gambarnya, di foto pakai HP my mom gitu, di foto. HP adek udah rusak. Doain aja ya gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kemarin baru dikasih tahu tuh, udah dapat lagi tantangan baru nih. Kayak gitu tuh. Jadi akhirnya sampai sekarang itu terbawa gitu. Maksudnya gini, cara Koko akhirnya mensiasati supaya Koko nggak tenggelam dalam sandwich generation itu adalah, kan sebenarnya kalau sandwich generation itu mendahulukan orang lain kan daripada dirinya sendiri, bahkan dia sampai lupa. Nah kalau Koko caranya adalah, misal Koko kasih 5 ke mereka, at least gue 1. Satunya di gue tapi tetap harus mahal gitu. Memuaskan diri sendiri tetap harus ada kalau Koko gitu. Misal apa, tapi konteksnya adalah sesuai kebutuhan juga, bukan menghambur-hamburkan ya nggak penting. Misal Koko baru habis beliin mama Koko HP baru misal gitu, dan harganya cukup lumayan. Nah setelah itu Koko harus beli sesuatu gitu, beli sesuatu yang sesuai, kayaknya gue butuh ini nih. Terjadilah Koko beli drone. Jadi Koko kalau beli barang harus ngebeliin orang dulu nih, baru Koko bisa beli barang itu. Iya, tapi itu dalam waktu yang lama. Misal dalam setahun Koko nggak beli barang, orang lain udah beli barang gitu. Keluarga Koko udah beli barang, udah beli apa, udah belanja TV segala macam. Mama Koko udah banyak banget belanja 1 tahun ini kayaknya. Iya, tapi gitu, Koko baru belanja 1 gitu. At least Koko udah belanja 1 gitu. Iya. Tapi sebenarnya konsep finansial kan juga sesederhana itu. Jadi konsepnya ya menahan diri. Ya. Konsep apa? Mengatur finansial. Misalkan kita punya income katakanlah 10.000. Dari 10.000 ini gimana caranya kita hidup 5.000 atau hidup 3.000. Jadi kita masih punya sisa-sisa ini yang bisa kita nikmati nantinya itu. Itu yang penting sih dari sisi finansialnya. Nah, kalau Melvin sebenarnya penasaran sih, kan sekarang aku lagi ada di situasi sandwich generation nih. Maksudnya gimana sih mindset Koko biar tetap kayak terjaga terus gitu loh. Maksudnya nggak stres yang selain yang tadi Koko beli-beli barang itu. Gimana gitu caranya biar kayak selalu ikhlas lah, sebenarnya ikhlas. Iya, karena ada yang sampai stres. Ada yang sampai stres harus ke psikolog segala macam gitu. Kayak gue kerja nggak dapat apa-apa, kayak gue kerja tuh buat orang tua gue doang, gue kerja buat adik-adik gue doang, sedangkan kayak buat gue tuh nggak ada gitu. Gimana maksudnya biar menjaga mindset itu biar tetap sehat gitu loh? Oke. Mungkin dulu ya. Karena fase-fase awal. Iya, fase-fase awal kan yang tadi Koko bilang, Koko kasih semua. Karena akhirnya finansial Koko mulai Tuhan berkati, mulai cukup gede gitu. Nah cukup gede pun itu tetap makin banyak aja orang yang bertambah tuh. Mereka tahu aja, kayaknya orang baru naik jabatan nih, kayaknya orang baru naik gaji nih. Kayaknya mereka tahu gitu. Hari Koko pertama naik gaji aja udah ngantri tuh. Ada sekian juta nggak? Enak banget lo ngomong sekian juta gitu. Sekian juta lagi ya, juta. Enak banget lo ngomong. Emang gampang nyari segitu. Nah, caranya mensiasatinya gimana? Akhirnya sekarang mindset Koko bukan lagi menjadikan mereka beban sih. Gitu. Misal keluarga, bagi Koko keluarga bukan lagi beban sebenarnya sekarang. Lebih ke berkat. Karena Koko selalu bilang, terima kasih Tuhan, aku lahir di keluarga ini, gitu. Karena misal GR-nya Koko ini, kalau bukan aku lahir di keluarga ini, mungkin mereka mati kelaparan hari ini, gitu. Melihat situasi hari ini yang ada hari ini, gitu. Mungkin Tuhan bawa aku sejauh ini untuk menjadi tanggung jawab bagi mereka, gitu.
untuk beberapa tahun ke depan. Tapi yang selalu Koko doain itu, terima kasih Tuhan. Awalnya Koko nanya, Tuhan kenapa sih aku ada di keluarga ini gitu. Yang memikul tanggung jawab sekian besar ini, sementara aku itu anak nomor 2 loh. Bukan anak pertama Iya. ya. Di mana-mana yang jadi yang paling stres itu yang kenapa sih harus aku itu anak pertama. Harusnya. Di mana-mana itu begitu yang Koko dengar dari cerita-cerita orang. Tapi kenapa harus aku? Sementara dari latar belakang Koko, dulu mungkin ini salah satunya ya. Kenapa Koko mengambil tanggung jawab itu? Dulu Koko waktu kecil anak yang paling tidak diizinkan mendapat apapun sebenarnya. Karena anak tengah gitu. Karena anak tengah ya itu udah Iya. memang hukumnya anak tengah dari zaman Iya kapan. ya, hukumnya anak tengah ya. Maksudnya dulu Koko minta mainan aja susah banget. Sementara di bawah Koko sama di atas Koko mereka gampang banget. Kenapa gitu ya? Maksudnya I don't fenomenanya know. selalu kayak gitu loh anak tengah. Les bahasa Inggris, Koko inget banget. My Koko udah les. Iya. Dia anggaplah ada jalan 4 semester gitu. Koko minta, Mah mau dong dilesin bahasa Inggris. Mau nih anaknya nih mau ini. Mau pinter bahasa Inggris gitu. Gak usah lah. Berapa tahun kemudian Koko udah masuk SMK. Anak yang di bawah Koko nggak diminta, dia nggak minta. Disuruh les bahasa Inggris. Padahal ini anaknya udah mau gitu Iya, ya. Tapi dia nggak mau. Iya. Disuruh les bahasa Inggris. Les, main-main, berhenti. Kemudian les taekwondo, les, main-main. Dulu Koko juga pengen tuh les karate, nggak diizinin semua. I don't know. Kok nggak tahu. Kok minta mainan nggak dikasih, minta apa aja. Kok dulu tuh menganggap diri Koko tidak dianggap sebagai anak sebenarnya. Makanya dulu waktu kecil Koko paling nakal dari semua anak-anaknya itu. Untuk ini ya, menunjukkan diri. Iya. Untuk menunjukkan diri. Bahwa Pengen saya ada. dianggap kan. Iya, bahwa saya ada. Pengen dianggap, pengen dapat perhatian. Akhirnya paling bandel tuh waktu kecil. Sering berantem lah, bikin anak orang berdarah lah. Gitu, tonjok-tonjokan sana sini gitu. Nah karena itu mungkin situasinya. Justru kira Koko orangnya penurut dari kecil. Enggak. Karena sekarang kan kayak ya udah ngasih ke orang tua, ngasih ke apa gitu kan, yang kalau misalnya diminta selalu ngasih, kira jadi kayak ngelabelingnya kok orang penurut gitu. Ternyata enggak ya. Oh dulu tuh pembangkang dari kecil itu masih patuh sama kata-kata orang tua, tapi kalau udah nakalnya keluar udah parah banget lah. Nah, situasi itu kalau Koko pikir lagi, harusnya Koko hari ini nggak mau ngurusin mereka ya. Gitu. Iya. Tapi bersyukurnya waktu Koko dilempar ke Jakarta, masuknya ke gereja dulu gitu, ke pastori. Jadi mindsetnya dibenerin dulu gitu waktu itu. Nah kalau tadi kan kita udah bahas nih sandwich generation. Ini pengen nanya deh, maksudnya dampak positif sama negatif di sandwich generation menurut Koko apa? Kalau dari sudut pandang Koko Iya, ya, berada di posisi yang itu, sekarang ini nih. dampaknya gitu. Positifnya, jadi berkat ya. Iya. Terhadap orang-orang yang dia tanggung jawabin gitu, dia jadi berkat. Sesederhana itu. Negatifnya capek gitu. Capek ya? Capek mental. Iya, capek mental kalau dia nganggap itu tadi beban. Beban. Kan. Akhirnya makanya kayak tadi kata Melvi kan, ada nih orang-orang yang stres tuh gara-gara dia dijadikan sandwich generation. Iya. Apalagi ada obrolan-obrolan orang tua yang kayak gue udah bayarin lu dari kecil, gue udah sekolah. Udah gedein lu. Kadang-kadang orang tuanya yang memaksakan dia jadi penanggung jawab keluarga pada akhirnya, yang kayak mindset zaman orang tua zaman dulu. Banyak anak banyak rezeki. Lu ngapain? Anak lu emang barang lu investasiin gitu loh. Jadi nuntut ya. Iya, jadi nuntut kan. Mungkin karena pola pikir orang tua zaman dulu ya, maksudnya gue harus punya banyak anak, mereka sukses, duitnya banyak. Sementara kan kehidupan gak sesukses itu ya, gitu. Belum tentu juga gak semulus itu ya. Iya, gak segampang itu, gak segampang lu bikin anak, lahir besar, tiba-tiba langsung sukses, enggak. Iya. Semua manusia punya perjalanan dan tergantung cara didik lu juga gitu. Kayak Koko dibesarkan dengan cara yang berbeda. Dari 3 anak laki-lakinya dibesarkan dengan cara yang berbeda. Paling banyak kena pukulan Koko, paling banyak kena hantaman Koko. Tapi yang paling kuat pada akhirnya Koko gitu. Dibeda dari 3 orang anak laki-laki orang tua Koko. Karena apa? Mentalnya udah dihancurin dari kecil nih. Kecil ya. Bak. Oh, badan Koko udah habis lah. Waktu kecil tuh. Ya kalau ada Kaseto kena hukum sih. Iya, kalau Kaseto dipanggil tuh orang tua Koko udah kena seret hukum mungkin dulu ya. Tapi ya itu mungkin cara didiknya begitu.
akhirnya itu menjadikan Koko kuat hari ini karena ya itu tadi Koko menganggap ya mereka juga orang tua Iya. kita ya, sementara mereka nggak, apalagi Papa Koko udah nggak ada kan, siapa lagi mau ngambil tanggung jawab gitu. Kalau negatifnya ya itu dampaknya teman-teman akan menjadi bisa burn out banget, Iya, benar sih. sangat-sangat Burn bisa gitu. Kalau kalian menganggap itu menjadi beban dan tidak enjoy menjalaninya. Apalagi kadang-kadang ada omongan-omongan dari orang tua, kan gue yang besarin lu. Ingat, lu kasihlah duit ke kita gitu. Kita dipaksakan untuk ngasih. Ya sulit ya di situasi itu ya. Iya sih benar. Sulit gitu. Menurut Koko orang-orang yang sandwich generation ini bisa dapetin work life balance gak? Bisa sebenarnya. Tergantung cara dia Semua itu menghadapi kan hidupnya. balik ke genset ya. Mindset. Oh, mindset. Iya. Cocok nih berdua nih. Iya. Balik ke mindset kita. Apakah kita menjadikan, gini teman-teman. Sebenarnya bersyukurlah teman-teman ketika dikasih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga gitu, sebagai sandwich generation ini, yang dimana teman-teman membiayai atau dipertanggungjawabkan ke atas dan ke bawah gitu. Bersyukurlah karena akhirnya yang saya pegang hari ini dan saya dapatkan dan menguatkan saya juga adalah ketika kamu dikasih tanggung jawab, Tuhan nggak serta-merta memberikan lu juga berkat yang kecil gitu. Berkat itu juga balance Ikut dengan mengalir itu. ya. Sama, ketika lu dikasih satu tangga yang lebih tinggi, nggak mungkin lu nggak disertai dengan kekuatan yang lebih besar. Gitu. Nah itu yang Koko jalanin hari ini. Semakin tinggi Tuhan bawa Koko jalan, semakin besar beban yang Koko pikul artinya. Dan di situ semakin Koko belajar untuk kuat. Iya. Semakin ya kayak nge-gym ya. Dulu Koko cuma bisa ngangkat 5 kilo. Akhirnya hari ini bisa ngangkat 50 kilo. Kalau main kaki bisa 200 kilo hari ini. Nah semua itu apa? Semua itu proses. Dan proses itu tiap hari kita tambah bebannya. Nah kalau teman-teman hari ini bebannya ditambah, bersyukur gitu. Karena akhirnya teman-teman lebih kuat dari yang lainnya. Gitu. Nggak semua orang bisa kayak teman-teman gitu. Betul. Berarti sebenarnya balik lagi sih ke mindset teman-teman. Maksudnya jangan sampai nganggap itu sebagai beban gitu ya, Kok ya. Iya, Kalau misalnya nganggap itu sebagai beban ya nggak bakal habis-habisnya gitu. Nggak ada Kita bakal habisnya. Iya, stres nggak akan ada terus habisnya ya. Nggak kalau akan ada nganggap itu habisnya. sebagai beban yang negatif ya. Tapi kalau teman-teman bisa nganggapnya, wah ada satu lagi nih tantangan baru nih, gitu loh. Kan beban yang baru itu adalah tantangan baru. Kalau teman-teman bisa nganggap satu lagi nih tantangan baru nih, artinya gue mau dibawa lagi ke satu level yang lebih atas nih, naik level lagi nih gue nih. Berarti ada berkat lagi di balik itu. Ada hal-hal yang indah lagi nih di balik itu gitu. Itu yang gue pegang sampai hari ini. Betul. Dan ada positifnya lagi. Positifnya tuh secara nggak langsung memaksa kita buat melatih pengelolaan finansial kita. Iya. Saving money. Saving money yang itu akan menjurus ke bawah. Jadi ke bawahnya juga bisa dibilang secara nggak langsung harusnya lebih bagus. Iya. Oke. Jadi mungkin saran Koko yang tadi ya mungkin ya, yang kalau misalnya kita udah dikasih beban, ya anggap itu jadi sebagai sebuah tantangan gitu ya. Jangan jadiin itu sebagai beban yang negatif, biar kita juga nggak stres sendiri, biar kita nggak burn out sendiri. Nah, mungkin udah sampai sini aja ya Kok ya, atau ada yang mau dibahas lagi? Mungkin penutup aja kali ya, bahas tentang senior generation ini. Dari yang kita bahas hari ini, intinya kalau kamu posisinya sekarang lagi ada di tengah-tengah, di posisi senior generation ini, tetap harus enjoy your life. Terus juga putusin senior generation ini di kamu aja. Jangan sampai kamu bawa ini ke generasi-generasi kamu selanjutnya. Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus paham juga tentang finansial, paham juga tentang mungkin dana-dana investasi juga penting ya di masa depan. Kita harus pahamin itu juga, dana-dana pensiun. Terus juga ya pokoknya keep enjoy. Terus juga biar kamu nggak sesetres itu, mungkin juga buat mendanai istilahnya orang tua itu kita bisa kasih jatah, istilahnya jatah. Jadi kayak sebulan saya kasih segini. Cukup nggak cukup ya colong dikelola segini, saya mampunya segini gitu. Daripada kita memaksakan kan. Jadinya kalau dipaksakan gitu kan kita yang pusing sendiri kan. Kurang lebih sih tips-tipsnya kayak gitu ya.
Tapi dari obrolan kita hari ini, kalau bisa jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman. Nah teman-teman juga kalau ada cerita-cerita, kalau mungkin posisinya lagi di Senius Generation, boleh nih kalau coba-coba komen. Nanti mungkin kita bisa respon untuk komennya teman-teman. Dan juga kalau ada yang mau curhat langsung, kita ada link di bawah teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung klik, nanti ada PIC kita yang langsung bakal hubungin teman-teman. Oke, jadi mungkin hari ini sekian begini aja ya. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, see you on next week. Bye-bye. Bye.